Hai semua, selamat datang di Ana Yustika Channel. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ya ke teman-teman kalian. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Ana Yustika dalam Ana Yustika Channel. Halo teman-teman semuanya, pada materi sebelumnya, di video sebelumnya kita sudah mempelajari tentang ikatan ion ya. Nah, sekarang kita akan mulai masuk ke materi berikutnya, yaitu ikatan kovalen. Kalau kemarin kita mempelajari ikatan ion itu adalah ikatan yang terbentuk dari unsur logam dengan non-logam, lain halnya dengan ikatan kovalen. Kalau ikatan kovalen itu adalah ikatan yang terbentuk antar atom non-logam. Karena apa? Karena adanya pemakaian bersama pasangan elektron. Gitu teman-teman. Itu untuk bisa dipahami dulu ya, gitu. Nah, ketika kita mau mempelajari tentang ikatan kovalen, ada satu struktur yang perlu kita ketahui bersama, yang namanya adalah struktur Lewis. Penentuan struktur Lewis ini dimulai dengan menggambarkan elektron valensi dari masing-masing atom dengan menggunakan titik-titik atau Lewis elektron dot simbol gitu kan. Pada kotak ya, pada kotak yang sudah saya tuliskan di materi itu ada beberapa contoh struktur Lewis yang sudah saya gambarkan. Sebagai contoh misalnya ketika kita diminta untuk menggambarkan struktur Lewis dari 6C. Jangan lupa teman-teman, yang pertama kita harus lakukan adalah tentu saja konfigurasi lagi gitu kan. 6 berarti dikonfigurasikan menjadi 2, 4. Kita ambil elektron valensinya yaitu 4. Baru 4 ini kemudian kita gambarkan. Gambarnya bisa di 4 sisi ya teman-teman ya. Jadi 4 ini bisa 1, 2, 3, 4 gitu contohnya gitu kan. Kemudian lagi misalnya ada 9F gitu. 9F boleh. 9F itu kan berarti konfigurasinya 2, 7 gitu. Berarti punya elektron valensi berapa? 7. Sehingga gambarnya menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Misalnya begitu. Sampai situ bisa dipahami ya. Oke, kalau sudah kita akan lanjut ke materi berikutnya. Teman-teman, ketika kita mempelajari tentang ikatan kovalen, itu jenisnya ada banyak. Ada ikatan kovalen tunggal, kemudian ada ikatan kovalen rangkap. Yang rangkapnya itu ada rangkap 2 dan rangkap 3. Kemudian ada satu lagi yang namanya adalah ikatan kovalen koordinasi. Nah, kita akan mempelajari ikatan-ikatan tersebut dalam bentuk contoh soal. Karena kalau dijelaskan tanpa contoh soal itu akan lebih susah untuk kalian pahami gitu kan. Nah, di sini ada suatu senyawa, contohnya di situ ada HCl. Bagaimana caranya kita bisa mengetahui ikatan kovalen jenis apa yang ada di situ gitu kan? Tentu saja kita harus konfigurasi lagi teman-teman. Jadi H itu kan 1H, Cl itu 17Cl. Kita konfigurasikan dulu H1, Cl itu berarti 287. H1 dia kan tidak bisa memenuhi kaidah oktet ya, dia memenuhinya kaidah duplet. Yang elektron valensi harus sama dengan 2 gitu kan. Kalau Cl itu kan harus elektron valensi sama dengan 8. Sedangkan di sini baru ada 7 gitu kan, sehingga kurang 1. Kita gambarkan antara H dengan Cl. Hanya punya satu elektron valensi saja. Misalkan kita lambangkan di sini dengan tanda silang. Sedangkan miliknya Cl nanti tanda lingkaran gitu kan. H ada satu doang, berarti di sini hanya ada satu silang. Apakah dia sudah stabil? Belum teman-teman. Untuk mencapai kestabilan tadi dia harus memenuhi kaidah duplet, yaitu elektron valensi sama dengan 2 gitu kan. Berarti kurang berapa? Kurang 1. Berarti minta dari Cl. Ketika dia minta dari Cl, maka lambangnya Cl yang ditulis lingkaran gitu kan. Sekarang hanya sudah stabil. Lalu apakah Cl-nya juga stabil? Kita cek dulu. Cl dia harus memiliki lingkaran sebanyak berapa? 7. Karena elektron valensinya 7 gitu kan. Di sini baru ada 1, berarti kita tambahkan 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sekarang baru kita hitung miliknya Cl apakah dia sudah stabil memenuhi oktet elektron valensi sama dengan 8.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ternyata dia dapat tambahan 1 dari H1 ini. Nah, gini. Sehingga Cl-nya pun juga sudah stabil, teman-teman. Nah, ketika ada dua atom atau dua unsur yang saling berikatan dan kedua-duanya itu saling memberikan, kita lihat dulu. H di sini memberikan berapa? Oh, dia memberikan 1 elektron, sedangkan Cl juga memberikan 1 elektron. Ketika dua-duanya sama-sama memberikan 1 elektron, maka yang terjadi adalah ikatan kovalen tunggal. Gitu, teman-teman. Nanti kalau misalnya ada yang memberikan 2, saling memberikan 2, berarti yang terjadi adalah ikatan kovalen rangkap 2. Kalau saling memberikan 3, berarti ikatan kovalen rangkap 3. Tapi apabila hanya salah satu pihak saja yang memberi, sedangkan yang lain tidak memberi, maka yang terjadi adalah ikatan kovalen koordinasi. Gitu, teman-teman. Bisa dipahami? Clear ya? Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita coba ke contoh berikutnya. Ini saya hapus dulu ya. Oke, kita ambil contoh yang kedua yaitu CO2. CO2, teman-teman. Contoh yang kedua. Ada unsur apa sajakah di situ? Yaitu C dan juga O. C itu 6, O itu 8. Kita konfigurasikan dulu. C menjadi 24, sedangkan yang O 26. Elektron valensinya 4 dan 6, gitu kan. Nah, si C ini misalnya kita lambangkan dengan silang yang O lingkaran, sama seperti tadi ya. CO2 yang menjadi pusatnya siapa? Kita harus menentukan dulu yang menjadi pusatnya siapa, teman-teman. Pusatnya ya tentu saja yang jumlahnya 1, berarti pusatnya adalah C. Baru O-nya 2 ini berarti ada di sekitar C. Gini. O dia memiliki elektron valensi 6, sedangkan C elektron valensinya 4. Berarti nanti ketika kita membuat, masing-masing elektron valensinya harus sesuai, tapi keduanya juga harus memenuhi kaidah oktet, gitu ya. Untuk lebih mudahnya, ketika kita membuat struktur Lewis, silahkan kerjakan dari yang paling pinggir dulu, teman-teman. Berarti O dulu atau C dulu? O dulu ya. O ada 6, berarti coba kita buat dulu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Misalnya begini. Sudah stabilkah? Belum. Kurang berapa? 2. Berarti minta dari siapa? C. Kita tuliskan di sini miliknya C2. Oh, sekarang sudah stabil. Oke, aman gitu kan. Sekarang kita lihat miliknya O yang sebelah kanan. Misalnya dibuat sama gitu. Tuh 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian dia minta 2. Apakah ini juga sudah stabil? Sudah juga gitu kan. Tapi sekarang kita beralih yang C. C sudah punya 4 tanda silangnya karena elektron valensinya 4 gitu kan. 1, 2, 3, 4 sudah. Tapi apakah C ini kemudian sudah stabil? Belum. Karena dia masih kurang berapa? Kurang 4. Harusnya dia minta dari siapa? Minta dari O gitu kan. Berarti posisinya seperti ini masih belum tepat. Berarti harus kita pindah, teman-teman. Pindahnya bagaimana? Berarti ini diubah. O-nya di sini ya. Ini dipindah ke sini. Nah, terus yang sini juga sama. Ini kita pindah menjadi ke sebelah sini, teman-teman. Gini. Sehingga O-nya tetap stabil yang sebelah kanan, yang sebelah kiri O juga tetap stabil, gitu kan? Kemudian C-nya dia juga bisa stabil karena 8. Gitu. Nah, karena di sini C memberikan 2 elektron dan O juga memberikan 2 elektron, maka yang terjadi adalah ikatan kovalen rangkap 2. Yang di sini juga sama demikian. Bisa dipahami, teman-teman? Aman ya? Clear. Oke. Sama halnya untuk yang ikatan kovalen rangkap 3 di sini contohnya adalah untuk N2. N2 itu karena dia N itu kan 7 ya. 7N sehingga konfigurasinya 25. Sehingga sama-sama nanti membutuhkan 3. Jadi yang terjadi adalah ikatan kovalen rangkap 3. Itu.
Next kita lanjut ke berikutnya. Ini ada contoh yang ikatan kovalen koordinasi, yaitu ketika salah satu pihak yang memberikan saja. Contohnya antara NH3 dengan BF3. Di sini N memberikan kepada B, yang B itu tidak belum bisa stabil gitu kan, tapi dia tidak memberikan ke N gitu. Jadi di sini N hanya memberikan ke B saja, sehingga lambangnya berubah menjadi tanda panah di sini. Karena kalau tadi ikatan kovalen tunggal itu garis satu ya teman-teman ya strukturnya ya. Kalau yang rangkap 2 itu begini, kalau rangkap 3 itu garisnya ada 3, tapi nanti kalau koordinasi itu yang panah. Panahnya bisa panah ke kanan, bisa ke samping kiri, bisa juga ke atas atau ke bawah, tergantung dari siapa yang memberikan ke siapa gitu. Karena ini N memberikan ke B, maka seperti ini. Tapi kalau misalnya dari B ke N, ya sebaliknya bisa saja seperti ini. Atau misalnya dari B sini ke F, ya bisa saja begini gitu. Gitu ya teman-teman ya. Itu untuk ikatan kovalen. Kemudian ada beberapa contoh. Nah, di sini latihan soal. Latihan soal di mana teman-teman diminta untuk menggambarkan dan menentukan ikatan kovalen yang terdapat pada senyawa berikut. Saya akan coba berikan satu contoh aja ya, nggak usah banyak-banyak, nanti teman-teman biar bisa latihan sendiri ya di rumah ya. Contohnya di situ misalnya yang kompleks deh, ada HNO2 misal, HNO2 gitu ya. Kita ambil contoh yang di ini. Berarti ada berapa macam unsur? 3, apa saja? Yaitu 1H, 7N, dan 8O. Masing-masing kita konfigurasi dulu. 1, 7 berarti 25, 8 berarti 26. Konfigurasinya seperti ini, elektron valensinya berarti 1, 5, dan 6. Misalnya untuk yang H kita beri simbol silang, kemudian yang N misalnya segitiga, yang O misalnya lingkaran gitu kan. Jadi pada intinya nanti silangnya untuk H hanya ada 1, tetapi H juga harus tetap stabil menjadi 2 karena kaidah duplet. Sedangkan yang N itu nanti berarti tanda segitiganya harus ada 5 sesuai elektron valensinya, tapi dia harus menjadi 8 karena harus memenuhi kaidah oktet. Demikian juga untuk yang O, tanda lingkarannya itu harus ada 6 masing-masing O-nya, tapi dia juga tetap harus stabil mencapai kaidah oktet, yaitu elektron valensi sama dengan 8. HNO2 berarti kita tentukan dulu siapa yang menjadi pusatnya. Teman-teman perlu diketahui bahwa H tidak akan menjadi pusat gitu, karena H letaknya akan pasti selalu di pinggir. Sehingga kita untuk menentukan pusatnya antara N dengan O, yang jumlahnya 1 siapa? N gitu kan. Berarti pusatnya adalah N. Baru setelah itu pinggirnya berarti ada O dan O. Gitu ya. Pusatnya ada O dan O, kemudian H letaknya seperti yang saya sampaikan selalu paling pinggir, misalnya di sini. Dia akan selalu dompleng dengan O teman-teman untuk yang H. H-nya ada 1 elektron valensi, berarti di sini. Apakah dia sudah stabil? Belum. Berarti minta dari siapa? O. Tandanya apa? Lingkaran 1. Sekarang di sini dia sudah jadi 2, sudah stabil. Baru kita kerjakan yang O teman-teman. O ada berapa? O ada 6, berarti di sini baru ada 1 kurang 5. 1, 2, 3, 4, 5. Gini ya. Berarti kurang berapa? Kurang 1. Minta dari siapa? N. Berarti di sini begini. O di sini juga sudah stabil. Sekarang kita kerjakan yang O berikutnya, karena saya tadi bilang bahwa kerjakanlah dari yang paling pinggir gitu kan. Nah, sekarang O dulu. Kita buat ada 6. 1, 2, 3, 4. Nah, untuk menentukan yang kedua itu mau di sebelah kiri atau di sebelah kanan, kita lihat dulu. N tadi jumlahnya berapa? 5. Berarti kalau 5 kan nanti dia akan kurang 3 nih teman-teman. Sedangkan di sini dia baru minta 1 O, berarti dia akan kurang. Maka kita letakkan di sini. Gitu. Sama halnya dengan O yang dia akan minta dari N sebanyak berapa? 2.
Gini kan. Sehingga O jumlahnya tetap 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi dia minta dari N sebanyak 2, 1, 2. Sekarang dia jumlahnya sudah 8. Nah, sekarang kita cek miliknya N teman-teman. 1, 2, 3, baru ada 3 segitiga, padahal harusnya ada berapa? Ada 5, berarti kurang 2. Misalnya kita tempatkan di bawah, kan? Sehingga kalau dihitung N ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Sudah clear. Dan sekarang apakah dia sudah memenuhi kaidah oktet? 8. Kita cek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ternyata sudah. Jadi gambarnya menjadi seperti ini. Sekarang kita tentukan jenis ikatan kovalennya. Di sini H memberi 1, O juga memberi 1. Berarti ini namanya ikatan kovalen tunggal. Di sini juga sama, berarti ini juga tunggal juga. Sedangkan yang ini O memberikan 2, N juga memberikan 2, berarti ikatan kovalen rangkap 2. Kalau kita gambarkan strukturnya menjadi begini teman-teman. Ini N, O, ini tadi H, sini O ya. Rangkap 2 itu berarti begini, yang di sini tunggal, yang di sini juga tunggal. Nah, gambar strukturnya yang ini teman-teman. Bisa dipahami ya? Oke, lanjut. Nah, kalau di soal yang nomor 2 ini kita gabungan nih antara ikatan ion dengan ikatan kovalen. Nanti teman-teman bisa coba cek ya. Contohnya misalnya 2A, ikatan antara X dengan Y. X itu nomor atomnya berapa? Di soal 20. Sedangkan yang Y di situ berapa? Oh, 8. Kita konfigurasikan 2882, sedangkan yang ini 26. Elektron valensi 2 dan 6. Seperti yang tadi sudah di video sebelumnya ya, kita bahas kalau antara 2A dengan 6A itu yang terjadi adalah nanti ikatan ionik. Sehingga ini bisa dikerjakan dengan ikatan materi tentang ikatan ionik. Teman-teman bisa cek lagi di video sebelumnya ya, gitu kan. Tapi sekarang fokus kita kan sedang di ikatan kovalen. Ini kita ambil contoh yang B, yaitu antara 8Y dengan 8Y. Itu kan, 8Y dengan 8Y. Berarti ikatan yang senyawa yang terbentuk nanti apa? Yaitu ya sudah Y dengan Y ya, Y2 gitu aja. Kemudian gambarnya seperti apa? Ya silahkan teman-teman bisa gambar seperti pada saat kita menggambar struktur Lewis yang seperti ini. Itu. Gitu ya teman-teman. Itu untuk ikatan kovalen. Saya harapkan semoga semuanya bisa mudah untuk memahami apa yang saya sampaikan. Tapi kalau ada pertanyaan jangan lupa silahkan bisa langsung ditulis di kolom pertanyaan atau kolom komentar atau komen ya di bawah video ini gitu. Kemudian kalau teman-teman punya request video untuk materi berikutnya juga bisa dituliskan di kolom komen. Gitu teman-teman, terima kasih semuanya.